Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Juga Zaman 5 Metro, yang kali ini akan mengulas materi dari KD 3.2, yang sebenarnya sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan. Inilah materinya, flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Ini adalah contoh-contoh fauna. Ya, jadi yang saya contohkan rata-rata semua ada di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang kaya flora dan fauna. Mengingatkan kembali ini pasangan KD-nya 3.2 berpasangan dengan 4.2. Ini materi pembelajaran 1-5 sudah dibahas. Ya, kemudian luas ini supaya setidaknya kalian punya materi tentang yang saya sampaikan ini. Flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, karakteristik bioma di dunia. Bioma ini adalah bagian dari ekosistem. Jadi lingkaran yang besar adalah ekosistem, di dalamnya ekosistem ada bioma. Kemudian di muka bumi ada 7 macam bioma, yang semuanya ada di belahan bumi utara. Kalau belahan bumi selatan kan tidak semuanya ada. Nah, setelah Australia, di sana tidak ada lagi bioma. Ya, inilah petanya, peta persebaran bioma di dunia. Ketujuh bioma itu: 1, hutan hujan tropik; 2, hutan gugur daun; 3, sabana. 3 bioma itu semua ada di Indonesia, karena 3 bioma ini ada di daerah tropis, dan Indonesia merupakan daerah tropis. 4, stepa; 5, gurun; 6, taiga; 7, tundra. 4 dan 5 adanya di daerah lintang sedang. Taiga dan tundra adanya di daerah lintang tinggi. Yang perlu kalian pahami, karena ada karakteristik, masing-masing bioma itu harus kalian ketahui karakteristiknya. Dan hujan tropis karakteristiknya, floranya beraneka ragam atau heterogen, hijau sepanjang tahun atau evergreen, dan lain-lain. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga persebarannya, baik di Indonesia maupun di dunia. Ya, 1, 2, 3 bioma perlu kalian tahu persebarannya di dunia dan di Indonesia. 4 dan 5, 4, 5, 6, dan 7 persebarannya di dunia saja, tapi 1, 2, 3 di Indonesia dan di dunia. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di muka bumi. Dia ada 4 faktor utama. Yang pertama, klimatik; 2, edafik; 3, topografik; 4, biotik. Klimatik berkaitan dengan iklim dan unsur-unsurnya. Yang berkaitan dengan ini secara langsung, misalnya Indonesia beriklim tropis, maka flora dan fauna atau makhluk hidupnya berbeda dengan Inggris. Ya, iklimnya berbeda dengan kita. Berbeda dengan misalnya New Zealand, yang iklimnya berbeda dengan negara kita. Negara kita disebutkan negara beriklim maritim. Maka flora dan fauna berbeda dengan Arab Saudi yang beriklim kontinental dan lain-lain. Ya, itu. Dan faktor yang lain yang berkaitan dengan ini adalah angin. Misalnya dulu kelapa adanya hanya di pantai Amerika Tengah. Namun berdasarkan angin yang menghempas air di laut, jadilah gelombang. Kelapa yang ada di pantai jatuh, kemudian terhempas gelombang, akhirnya merata ke seluruh pantai-pantai yang ada di dunia. Itu faktor klimatik kaitan dengan unsur iklim. Dan faktor edafik berkaitan dengan tanah. Ya, baik kesuburannya, teksturnya maupun strukturnya. Tanah yang paling subur adalah tanah aluvial dan tanah vulkanik, ya, tanah vulkanik dan tanah aluvial. Maka tanah ini sangat subur dan banyak floranya. Kalau floranya banyak, maka faunanya pun akan banyak. Dan faktor ketiga, topografik atau ketinggian tempat. Ya, kita lihat antara pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Maka jenis floranya berbeda, jenis faunanya pun berbeda. Contoh, Metro merupakan daerah dataran rendah. Maka floranya berbeda dengan misalnya Liwah Cikincong yang berupa pegunungan itu dataran tinggi. Ya, iya.
Kemudian faktor biotik. Faktor biotik bisa flora, fauna maupun manusia. Faunanya misalnya burung kutilang makan benur salah satu pohon, kemudian setelah makan benur salah satu pohon terbang ke pohon lain, sana hinggap dan lain-lain, maka biji benur bisa nempel di pohon itu, maka bisa pindah ke tempat itu. Tapi yang paling dominan adalah faktor manusia, ya karena manusia adalah makhluk yang paling segala-galanya. Contohnya dikaitan dengan pohon kelapa. Tadinya ada di pantai di Amerika Tengah, kemudian merata ke seluruh pantai, dan kita lihat sekarang di metro. Ada pantainya tidak? Ya, tidak ada. Namun pohon kelapanya ada tidak? Ada. Ya, jadi faktor itu yang pengaruh adalah manusia, karena manusia menanam kelapa di kebun-kebunnya masing-masing. Contoh yang lain lagi, ayam Bangkok atau jago Bangkok asalnya dari mana? Bangkok Thailand. Namun di metro ada enggak? Di Adimulya ada enggak? Iya. Faktor apa yang menyebabkan penyebaran adalah manusia. Contohnya lagi ada sirsa, keberadaan langka dari Belanda. Tapi sekarang di Indonesia ada. Siapa yang membawanya? Orang Indonesia. Dan ada lagi jambu Bangkok dan lain-lain. Ya, jadi intinya dia keempat faktor itu adalah klimatik berkaitan dengan iklim, itu berkaitan dengan tanah, geografi berkaitan dengan ketiga tempat, biotik berkaitan dengan manusia, makhluk hidup. Namun yang paling dominan adalah manusia. Dan jenis flora di Indonesia dan dunia. Ya, Indonesia kaya flora dan fauna. Termasuk kaya, ya urutan nomor 2. Yang pertama Brasil, kedua Indonesia, baru negara-negara yang lain. Mengapa Indonesia kaya flora dan fauna? Ada 4 faktor utama. 1, 2, 3, 4, silakan dibaca. Misalnya mengapa? Bagian pertama subur, karena di Indonesia banyak gunung api. Maka banyak tanah vulkanik. Juga banyak yang dataran rendah, maka berupa tanah hasil pengendapan atau sedimentasi. Ya. Klasifikasi flora di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan ketinggian tempat dan suhu yang pernah dilakukan oleh Jungun. Jadi dimulai dari bawah, ya, daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, dan daerah dingin. Masing-masing floranya berbeda. Ya, sebenarnya tebu, padi, sebenarnya bukan itu saja. Ini yang lengkap. Ya, jadi pada zona panas dengan 0 sampai 6 meter, 600 meter, ada karet, tebu, padi, jagung, sawit, kelapa, dan lain-lain. Pada zona sedang, ketinggiannya 600 sampai 500, teh, kina, kopi, sayur mayur, apel, karet, dan lain-lain. Dan zona berikutnya 900 sampai 2500 tidak ada tumbuhan atau vegetasi budidaya. Kemudian pada ketinggian 2500 ke atas disebut zona dingin, masih ada vegetasinya yaitu lumut. Ya, setelah itu lebih tinggi lagi tidak ada lumut, maka ada yang namanya salju abadi. Ini berdasarkan temperatur. Ini menurut Koppen dari Indonesia. Ya, AF. Nah, AF sini sebagian AM, AF, dan sini AW. Dan tempat-tempat yang tinggi, filmnya, ya, dilihat, ya, kita lihat jenis vegetasinya. Pada daerah yang vegetasi pada daerah AF, hutan hujan tropis. Vegetasi pada daerah AM, hutan gugur daun tropik. Pada iklim AW, adanya sabana. Iklim CF adanya konifer. Iklim EF adanya tidak ada vegetasi. Ya, jadi semua tipe iklim ini ada di Indonesia. Ya, 1, 2, 3 ada di Indonesia pada umumnya. Ya, ini Indonesia bagian barat, Papua, bagian besar, sebagian Jawa, seluruh Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, Kalimantan secara keseluruhan. Iklim AM adanya di sebagian Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai Nusa Tenggara Barat. Iklim AW adanya di Nusa Tenggara Timur terutama. Iklim CF adanya di daerah-daerah pegunungan. Kemudian iklim EF adanya di puncak gunung yang ada di Papua. Ya, jadi kelima iklim ini ada di Indonesia. Namun yang dominan adalah iklim AF.
Flora di Indonesia berdasarkan kondisi geologis ada 3. Asiatis atau Indonesia bagian barat atau dangkal atau paparan Sunda, bagian tengah atau Wilis, bagian timur atau paparan Sahul atau dangkalan Sahul. Inilah ya kalau kita bagi seperti ini. Yang dibuat namanya Asiatis, yang ada garis pembatas namanya garis Wilis. Garis ini membentang dari utara ke selatan, dari Selat Makassar sampai Selat Lombok. Di tengahnya ada fauna Wilis. Sebenarnya fauna Wilisnya ada 3 kelompok. Ya. Yang di sini Wilis Asiatis artinya Indonesia bagian tengah ada kesamaan dengan Indonesia bagian barat. Yang di sini endemis. Yang di sini adalah Wilis Australis. Jadi ada di Indonesia bagian timur dan ada pula di Indonesia bagian tengah. Yang di sini ada Indonesia bagian tengah, ada pula di Indonesia bagian barat yang namanya Wilis Asiatis. Yang sini endemis. Endemisnya yang terkenal ada 4. Satu di antara adalah Komodo, yang lainnya silakan kalian cari. Maka kalian perlu cari sini adalah apa saja faunanya. Banyak betul. Ini berada ada 3 kelompok. Yang khas atau endemisnya adalah salah satunya Komodo. Tambah 3 yang lainnya. Di sini banyak juga. Ini garis pembatasnya antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur namanya garis Weber. Membentang dari utara melalui Selat Halmahera, Laut Seram, dan Laut Timor. Ya, ini sama, pada dasarnya sama gambarnya. Asiatis, Wilis, Australis. Di sini ada 3 kelompok. Wilis Asiatis, endemis, Wilis Australis. Garisnya sama. Garis Wilis, garis Weber. Kalau ditanya mengapa dikatakan fauna Asiatis, maka jawabannya karena flora dan fauna yang ada di bagian barat ada kesamaan dengan ada di benua Asia. Bertanya kenapa ada kesamaan? Karena dulu pernah menyatu antara Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan benua Asia. Ya, bertanya mengapa dikatakan fauna Australis, jawabannya sama. Kalau yang tadi Asia, sini Australia. Fauna di dunia. Iya. Ini juga dilakukan oleh si Wilis dan Weber. Dulu ya dibagi menjadi 7. Satu fauna yang penyebaran di benua Afrika, 2 penyebaran di hampir seluruh Asia, kecuali Asia Selatan dan Asia Tenggara. 3 yang penyebarannya di Asia Selatan dan Asia Tenggara, 4 di benua Australia, 5 di benua Amerika Utara, 6 di benua Amerika Selatan. Tambah 2 di sini. Terus sini. Tambah lagi di sini. Ya, sekarang sudah menjadi 8. Tapi yang terkenal 6. 6 itu adalah yang tadi saya sebutkan di benua Australia, maka disebut mana kursornya? Ya, ini yang di benua Afrika, maka namanya Etiopian. Yang penyebaran di seluruh Asia kecuali Selatan Asia Tenggara, maka namanya Paleartik. Yang penyebaran di Asia Selatan dan Asia Tenggara, maka namanya Oriental. Yang penyebaran di benua Australia, maka namanya Australian. Yang penyebarannya di Papua ke arah timur namanya Oceanian. Yang penyebarannya di Amerika Utara namanya Nearctic, yang penyebaran di Amerika Selatan namanya Neotropik. Yaitu adalah gambar-gambar faunanya. Silahkan ya kalian cari apa nama-namanya.
Ya, oke. Jadi yang 7 sudah saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah saya sebutkan. Dan tinggal mencari nama-nama faunanya. Ini sudah disampaikan. Kebetulan nggak ada kelompok yang mempresentasikan, maka saya ambil alih. Ya, pemanfaatan flora dan fauna. Ini floranya. Ini faunanya. Ini flora-flora. Pemanfaatan untuk apa saja? Satu sebagai sumber pangan, 2 sebagai peternakan, 3 perikanan, 4 sumber pendapatan terduga, 5 hiasan, 6 tradisi atau budaya, 7 sumber energi. Sumber pangan dapatkan dari bidang pertanian dan perkebunan, ya pertanian. Pertanian masih tanamannya ada padi, jagung, sagu, singkong, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Dan tanaman perkebunan, jenis tanamannya adalah kelapa sawit, kelapa, karet, tebu, kopi, kakao, padang, cengkeh, dan lain-lain. Dan kita lihat, tanaman perkebunan dibedakan menjadi 2, perkebunan kecil atau perkebunan rakyat, dan perkebunan besar atau milik perusahaan. Yang membedakan adalah pemiliknya. Kalau perkebunan kecil berarti yang dimiliki secara perorangan, lahannya tidak terlalu luas, kemudian alternatif sederhana, manajemen tidak teratur. Tapi kalau perkebunan besar milik perusahaan baik swasta maupun badan usaha milik negara, ini wilayahnya luas, alatnya modern, canggih, manajemennya tertib, yang punya tidak pernah ikut terlibat. Kalau yang perkebunan kecil atau rakyat, maka yang punya terlibat secara langsung tiap hari. Tanaman pangan bisa dilakukan di pekarangan rumah, bisa di sawah, bisa di tegalan, bisa di ladang berpindah. Karena berarti kita kanan kiri rumah, ya, bisa tanami tanaman pangan, misalnya singkong, mantang, dan lainnya. Dan di sawah maka dikenal adanya sawah irigasi, sawah tak ada hujan, sawah bencah, sawah lebah. Di sekitar kita berani sawahnya sawah irigasi, sawah yang paling modern. Bertegalan karena ada yang berpindah hampir sama di lahan kering. Cuma kalau bertegalan menetap dan masing-masing memiliki lahan. Tapi kalau ada berpindah, nomaden atau berpindah-pindah. Jadi sepanjang membuka hutan, ditebang, diolah lahannya, ditanami. Kalau tanam masih subur, 2 kali tanam, 3 kali tanam, nggak subur, berpindah, ditinggalkan. Ya, maka itu ada cirinya berpindah-pindah, tidak mengenal irigasi, tidak mengenal pengolahan lahan, dan lain-lain. Kemudian kerugiannya, tanah ditinggalkan, cepat ditumbuhi lalang, tanah mudah tererosi, unsur garam tanah cepat habis, tanah menjadi padat dan tandus, dan lain-lain. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. 1, ekstensifikasi pertanian, berarti dengan memperluas lahan, bisa dilakukan di luar Pulau Jawa, Bali, Madura. Kemudian intensifikasi, yaitu dengan menggunakan teknis, zaman saya sekolah dulu masih panca usaha. Jadi 1-5, tapi sekarang menjadi 1 usaha, maka menjadi 7. 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan menjadi sabta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang berikutnya adalah mekanisasi pertanian, artinya pertanian menggunakan mesin-mesin. Dan rehabilitasi artinya melakukan perbaikan. Yang tadinya menggunakan kerbau, tenaga manusia sekarang menggunakan mesin. Yang tadi menggunakan bibit sembarangan, sekarang menggunakan bibit unggul, dan lain-lain. Dan diversifikasi artinya penganekaragaman jenis tanaman di satu lahan. Dan di sawah tanam padi juga dipelihara ikan dikenal dengan mina padi. Dan pekarangan ditanami misalnya, ataupun tanami singkong, tanami batang pisang, dan lain-lain. Ada jengkol, ada jaling, dan lain-lain. Misalnya menganeka-ragaman jenis tanaman. Yang kedua, peternakan. Inti dari peternakan dibagi menjadi 3, peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan hewan besar, sapi, kuda, dan kerbau. Peternakan hewan kecil, biri-biri, kelinci, babi, dan lain-lain. Peternakan unggas, ayam, entok, itik, burung, dan lain-lain. Peternakan Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi 3, hewan besar, hewan kecil, dan unggas.
Perikanan. Nah, kegiatan perikanan. Sumber pendapatan, inilah kayu-kayu ini yang mau diekspor. Kalau tidak diekspor maka tidak menjadi devisa negara, hanya jadi pendapatan negara. Kemudian dari rotan dibuat berbagai kerajinan tangan. Dan ada salah satu hanya beberapa contoh. Termasuk ini kelapa sawit ini mau diekspor ke Jepang, ini sebagai sumber devisa bagi negara kita. Hiasan, ini contohnya, yang dikenal dengan janda bolongnya, berbagai aglonema, berbagai bonsai, ikan nirwana, burung beraneka macam warna. Sebagai tradisi atau budaya, nah ada daerah tertentu ya, contohnya Bali sangat menghargai sapi sebagai pahlawannya. Di India pun begitu. Ya, di Madura sapi dijadikan untuk karapan sapi di Madura dan menarik para wisatawan. Ini adalah contohnya sebagai budaya. Sebagai sumber energi kita lihat kerbau untuk membaca walaupun sekarang sudah langka. Sapi untuk narik gerobak sekarang pun sudah langka walaupun masih ada, contohnya di Selikur ya, dulu sapi-sapi itu menarik gerobak untuk mengusung bata. Sekarang sudah digantikan dengan mobil. Kemudian kerbau maupun sapi membaca sekarang sudah digantikan dengan edet. Semakin tersingkir posisinya. Ini kalau tempat wisata, ya jika kalian ke Jogja, maka kalian akan naik andong yang tergait oleh kuda. Dan kalau kalian ke Waikambas, ya ini harganya, nah ini harganya cukup lumayan terasa mahal kan, cuma dekat tapi bayarnya paling 10.000. Kalau ini di Thailand, yang saja untuk menarik beban. Kemudian tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai sumber energi yang terkenal yang ada contohnya titik dari tumbuhan atau baterai pohon kedondong. Adalah contoh-contoh tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Ini zaman saya kecil, orang masak pakai tungku, ditiup-tiup, masaknya nggak ditutup, ditiup. Apa namanya? Ya naik ke masakan kita, ya. Itunya abunya kan, tiup apinya terbang masuk ke masakan kita, tapi nikmat rasa. Sekarang sudah jarang, walaupun ada sulit mencari. Sekarang sudah zaman canggih, masak dengan menggunakan gas. Jadi sekarang kita nyari kayunya di pangkalan dewa gas, bukan di ladang-ladang. Zaman saya kecil masih mencari kayu di ladang-ladang. Setelah nyari kayu, maka pergi ke ladang dan lain-lain. Ya, bisa saya itu ulasan materi KD 3.2 terselesaikan. Sekarang kita lihat KD 3.3 yang berpasangan dengan 3.4. Maaf, 3 berpasangan dengan 4.3. Apa KD-nya? Mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. 4.3 membuat peta persebaran sumber daya kehutanan. Jadi kita lihat ada peta berapa? 1, peta kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata. Berarti ada 4 peta nanti yang kalian buat. Tapi tidak semuanya dibuat oleh satu orang. Ya, nanti dibagi peta kehutanan digambar oleh kelas 11 IPS 1, pertambangan kelas 11 IPS 2, kelautan 11 IPS 3, pariwisata 11 IPS 4. Jadi nanti masing-masing kelas gambarnya sama ya, berbeda dengan IPS 1 berbeda dengan IPS 2 dan seterusnya. Jadi satu kelas gambarnya sama semua. Caranya sama, nanti kalian mengumpulkan 2 peta. 1 peta yang dicontoh, peta, 2 peta hasil kerjaanmu. Bukan membuat 2 peta. 1 menggunakan kertas HPS, 1 menggunakan kertas gambar. Jadi kertas HPS yang dicontoh dan print out, dibuat squad method, pindahkan ke kertas yang dari peta-peta. Jadi yang dibuat nanti 2 kali lebih besar daripada peta yang dicontoh. Seperti yang tadi sebelumnya. Materi pembelajarnya, 1 kalibrasi sumber daya alam nanti bagian saya. Yang berikutnya potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Nanti ini kita pecah. Jadi begini, peta dan
potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Yang berikutnya potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan, potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan, potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata. Semua menggunakan kata itu tambah belakangnya di Indonesia. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan. 4, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi materi ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama biar bagian saya, yang 2 dipecah jadi 4, 3, 4 tidak dipecah jadi 4 tambah 2 ada 6 kelompok yang saya perlukan. Nah, pembagian tugasnya. Jadi kelompok 1, potensi dan persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Kelompok 2, potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Kelompok 3, potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Kelompok 4, potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Kelompok 5, analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Kelompok 6, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini kegiatan pembelajarannya. Alhamdulillah selesai pertemuan kali ini. Jangan lupa bagiannya masing-masing. Jadi untuk kelompok 2 ada bonus ya. Kalau lengkap maka nanti nilainya paling tinggi dibanding dengan kelompok-kelompok lainnya. Selesai itu saja pertemuan kita. Namun sebelum kita pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.